Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rosmawati dari kelas 10 IPA 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah hukum 1, 2, 3 Newton. Hukum-hukum Newton adalah hukum yang mengatur tentang gerak. Hukum gerak Newton itu sendiri merupakan hukum yang fundamental. Artinya, pertama, hukum ini tidak dapat dibuktikan dari prinsip-prinsip lain. Kedua, hukum ini memungkinkan kita agar dapat memahami jenis gerak yang paling umum yang merupakan dasar mekanika klasik. Hukum gerak Newton adalah 3 hukum yang menjadi dasar mekanika klasik. Hukum ini menggambarkan hubungan antara gaya yang bekerja pada suatu benda dan gerak yang disebabkannya. Ketiga hukum gerak ini pertama dirangkum oleh Isaac Newton dalam karyanya berjudul Philosophiae Naturalis Principia Mathematicae yang pertama kali diterbitkan pada tanggal 5 Juli tahun 1687. Isaac Newton merupakan penemu dari hukum Newton yang lahir di Walthrop, Lincolnshire, Inggris pada tanggal 25 Desember tahun 1642. 2 minggu sebelum Isaac lahir, ayahnya yang bernama Isaac Newton meninggal dunia, sehingga nama dia diambil dari nama ayahnya sendiri. Kehidupannya pada masa beliau sering sakit-sakitan. Saat berusia 3 tahun, ibunya yang bernama Hannah menikah dengan seorang pendeta dari desa North Witham yang tidak jauh dari tempat tinggal mereka. Tapi, Isaac tetap tinggal di Walthrop dengan neneknya. Pada tahun 1659, Isaac kemudian bersekolah di King's College di Grantham, tidak jauh dari tempat tinggalnya. Ia anak yang rajin dan suka belajar, ketimbang bermain seperti anak-anak laki-laki lainnya. Untuk kedua kalinya, ibunya menjadi janda, tak kala Isaac berumur 14 tahun. Isaac berhenti sekolah karena ia harus bekerja di ladang di peternakan untuk menghidupi ibunya dan ketiga adik tirinya yang lebih muda dari dia. Tentu Isaac sangat kehilangan sekolahnya dan ibunya menyadari itu. Ketika Universitas King's College bersedia membebaskan biaya sekolah Isaac karena kepandaian dan keadaan keluarganya miskin, Isaac kembali sekolah sampai selesai. Kemudian, Isaac melanjutkan pendidikannya ke Trinity College di University Cambridge dengan niat menjadi pendeta gereja Inggris. Pada saat itu, Isaac baru berusia 18 tahun. Lagi-lagi, ia mengalami kesulitan hidup. Untuk membiayai sekolahnya, ia terpaksa melakoni berbagai pekerjaan hingga berjam-jam setiap hari, termasuk bekerja untuk profesornya. Isaac lulus pada tahun 1665, tak lama sebelum wabah pers yang dikenal sebagai Black Death melanda London. Semua universitas ditutup selama wabah merajalela. Hukum Newton pertama kali ia dikenalkan pada tanggal 5 Juli 1687 dalam karyanya yang berjudul Philosophiae Naturalis Principia Mathematicae. Kejadian ini bermula saat pada siang itu dia sedang membaca dan merenungkan teori Copernicus, Galileo, dan Kepler tentang orbit bumi di bawah pohon apel. Sebuah apel jatuh menimpannya, dan dia langsung mengambil kesimpulan bahwa bulan juga mempunyai daya tarik, karena bulan tidak jatuh ke bumi sama seperti apel yang dikenal dengan gaya gravitasi. Isaac Newton mengawali penjelajahan sains dengan dasar pemikiran Galileo, analytical geometry dari Descartes, dan hukum Kepler tentang gerakan planet yang ada di otak. Newton menformulasikan 3 hukum yang mengatur semua gerakan atau fenomena dalam alam semesta, dari galaksi di jagat raya sampai elektron yang mengelilingi nukleus. Dinamika Aristoteles ini bakalan menjadi dasar dalam hukum kedua Newton. Isaac Newton mengawali penjelajahan sains dengan dasar pemikiran dari Galileo, analytical geometry dari Descartes, dan hukum Kepler tentang gerak planet yang ada di otak.
Newton memformulasikan 3 hukum yang mengatur semua gerakan atau fenomena dalam alam semesta, dari galaksi di jagat raya sampai elektron yang berputar mengelilingi nukleus. Dinamika Aristoteles ini bakalan menjadi dasar dalam hukum kedua Newton. Seorang ilmuwan yang menganut heliocentris bernama Galileo membuktikan kebenaran dinamika ini dengan cara menjatuhkan dua benda dengan berat berbeda dari atas menara Pisa. Newton meringkas dan menjadikan hukum inersia ini sebagai dasar dari hukum pertama Newton. Kesempurnaan yang dilakukan Descartes melalui hukum alamnya pada fenomena Galileo menyebabkan Newton menjadikannya sebagai dasar dari hukum ketiga Newton. Ketiga hukum Newton ini menjadi dasar dari mekanika klasik selama beberapa abad. Saat usianya 84 tahun, Isaac Newton meninggal pada tahun 1727. Dia mendapatkan kehormatan dengan dimakamkan di Westminster Abbey, yang merupakan tempat peristirahatan terakhir bagi keluarga kerajaan, orang terkenal, pahlawan, dan ilmuwan. Hukum 1 Newton. Bunyi dari hukum 1 Newton adalah jika resultan dari gaya-gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda diam akan tetap diam, dan benda bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan. Hukum 1 Newton disebut juga sebagai hukum kelembaban. Hukum ini menyatakan bahwa sebuah benda dalam keadaan diam atau bergerak dengan kecepatan konstan akan tetap diam atau akan terus bergerak dengan kecepatan konstan kecuali ada gaya eksternal yang bekerja pada benda itu. Hukum 1 Newton dirumuskan menjadi sigma F sama dengan 0 atau dF per dt sama dengan 0. Artinya, sebuah benda yang sedang diam akan tetap diam kecuali ada resultan gaya yang tidak 0 bekerja padanya. Sebuah benda yang sedang bergerak tidak akan berubah kecepatannya kecuali ada resultan gaya yang tidak 0 bekerja padanya. Contoh hukum 1 Newton pada kehidupan sehari-hari adalah penumpang akan terasa terdorong ke depan saat mobil yang bergerak dengan cepat direm mendadak. Hukum 2 Newton. Bunyi dari hukum 2 Newton adalah percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dengan besar gaya itu dan berbanding terbalik dengan massa benda tersebut. Hukum kedua Newton menetapkan hubungan antara besaran dinamika, gaya, massa, besaran kinematika percepatan, kecepatan, dan perpindahan. Gaya adalah suatu pengaruh pada sebuah benda yang menyebabkan benda mengubah kecepatannya, artinya dipercepat. Arah gaya adalah arah percepatan yang disebabkan jika gaya itu adalah satu-satunya gaya yang bekerja pada benda tersebut. Besarnya gaya adalah hasil kali massa benda dan besarnya percepatan yang dihasilkan gaya. Massa adalah sifat intrinsik sebuah benda mengukur resistensinya terhadap percepatan. Secara matematis, hukum 2 Newton dirumuskan menjadi A sama dengan F per M, dengan keterangan F adalah gaya, M adalah massa, dan A adalah percepatan. Hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton berbunyi, untuk setiap aksi selalu ada reaksi yang sama besar dan berlawan arah, atau gaya dari dua benda pada satu sama lain selalu sama besar dan berlawanan arah. Hukum 3 Newton menyatakan bahwa bila suatu benda melakukan gaya pada benda lain, maka akan menimbulkan gaya yang sama besarnya dengan arah yang berlawanan. Dengan kata lain, hukum 3 Newton berbunyi, gaya aksi sama dengan gaya reaksi, gaya aksi sama dengan gaya yang bekerja pada benda, gaya reaksi sama dengan gaya reaksi benda akibat gaya aksi. Untuk setiap gaya aksi yang dilakukan, selalu ada gaya reaksi yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan, atau gaya interaksi antara dua buah benda selalu sama besar tetapi berlawan arah. Harus selalu diingat bahwa pasangan gaya yang dimaksud dalam hukum 3 Newton ini bekerja pada dua benda yang berbeda. Gaya mana yang merupakan gaya reaksi pada dasarnya tidak dapat ditentukan.
Hukum ketiga Newton menyatakan bahwa tidak ada gaya yang timbul di alam semesta ini tanpa keberadaan gaya lain yang sama dan berlawan arah dengan gaya itu. Jika sebuah gaya bekerja pada sebuah benda atau aksi, maka benda itu akan mengerjakan gaya yang sama besarnya namun berlawan arah atau reaksi. Secara matematis, hukum 3 Newton dirumuskan sebagai berikut. FA sama dengan min FB atau F aksi sama dengan min F reaksi. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah adanya gaya gravitasi dan peristiwa gaya magnet. Sekian penjelasan dari saya tentang sejarah hukum 1, 2, 3 Newton dan penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.